Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Al-ayat surat Al-Insan ayat pertama. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur selayaknya dan seterusnya kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Rabbun Ghafur, yang senantiasa secara terus-menerus tanpa putus melimpah curahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita. Yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam itu yang masih menjadi pegangan, pedoman hidup dan kehidupan kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua di saat yang lain mungkin sebagian dari saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita ada yang sedang diuji sakit. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Tak lupa mendoakan mereka-mereka yang sakit tersebut supaya diberikan kesembuhan seperti sedia kala serta kesabaran dalam menghadapi ujian sakitnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat berupa usia yang panjang. Banyak di antara rekan, tetangga, keluarga kita mungkin yang telah mendahului kita. Alhamdulillah kita masih diamanati usia umur di alam dunia ini. Semoga mereka-mereka yang telah mendahului kita diberikan rahmat dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita yang masih diberikan jatah usia ini bisa memanfaatkan sisa waktu dan kesempatan. Apapun yang terjadi, yang kita alami di alam dunia ini hakikatnya adalah memang sebagai sarana ladang kita untuk bekal kematian. Pahit, manis, susah, senang kehidupan, berbagai ujian, cobaan, kesulitan ekonomi, kesulitan situasi dan sebagainya, atau di tengah-tengah pandemi, wabah dan sebagainya, itu adalah linabluwakum menurut Al-Quran yang sering kita baca di surat Al-Mulk ayat kedua. Kami jadikan kematian dan kehidupan ini hakikatnya adalah linabluwakum, untuk menguji kita semua. Kata Allah itu, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian, kata Allah, yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Mudah-mudahan kita semua memang dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi yang saya baca di mukaddimah surat Al-Insan, surat nomor 76 kalau dalam indeks Al-Quran kita di daftar isinya itu Bapak Ibu bisa menemukan surat Al-Insan itu di surat ke-76. Nanti kita akan bahas mengapa kita manusia disebut dengan julukan Al-Insan. Meskipun kita tahu Al-Quran bukan hanya menyebut manusia itu dengan sebutan Al-Insan saja, kita tahu minimal ada 4 sebutan bagi manusia di dalam Al-Quran. Allah sering menyebutnya manusia itu dengan kata-kata An-Nas, dan itu yang paling banyak memang diulang-ulang, diucapkan, disebutkan, dituliskan di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 200-an kali mungkin di Al-Quran, sedikitnya tidak kurang dari 200 kata An-Nas yang tersebar di dalam Al-Quran.
Dan kedua yang paling banyak disebut-sebut di Al-Quran itu yaitu tadi lafad atau kata insan. Secara lughawi, secara etimologi, secara bahasa, menurut Imam Ibnu Manzur, ahli bahasa, di dalam kitab Lisanul Arab mengatakan al-insan itu katanya diambil dari 3 suku kata. Akar katanya yang pertama bisa diambil katanya dari kata anasa, huruf-hurufnya alif, nun, sin, dibacanya fathah semua datar, anasa, bimakna absara, alima, ista'zana. Demikian dalam kitab Lisanul Arab mengartikan kata insan diambil dari kata anasa bimakna absara, alima, ista'zana. Absara artinya melihat, kemudian alima artinya mengetahui, dan ista'zana artinya minta izin. Jadi lafal kata anasa memiliki 3 arti. Arti yang pertama absara, melihat, alima yang kedua mengetahui, dan yang ketiga ista'zana, meminta izin. Itu menurut Imam Ibnu Manzur bahwa kata anasa yang menjadi kesannya kata insan itu berarti kalau dihubungkan, diterapkan definisi insan, manusia, kenapa disebut insan? Karena manusia itu makhluk yang absara, melihat. Maksud melihat di sini mengamati ya. Karena dalam bahasa Arab kalau hanya melihat biasa tanpa pengamatan yang lebih, tidak detail, hanya sepintas, itu dalam bahasa Arab disebutnya bukan absara tapi nazara. Makanya dalam bahasa Arab kacamata itu dalam kamus bahasa Arab disebutnya nazaratun, alat bantu melihat, kacamata, nazara, nazarah pakai tak marbuto. Jadi kalau hanya melihat sepintas seperti Bapak Ibu saat ini sedang melihat saya, itu bisa disebutkan nazara. Melihatnya itu ya hanya sebatas melihat tanpa diamati dengan seksama lah. Beda kalau Bapak Ibu melihat suatu barang tertentu yang terutama yang baru, yang masih asing, atau ada sebuah produk gadget misalkan, pasti Ibu melihatnya dengan detail dari berbagai sisi, dari berbagai sudut, misalkan fitur kameranya, dari sisi bentuk, ukuran, tampilan. Nah itu baru disebutnya absara, melihat dengan pengamatan yang lebih lah. Beda halnya dengan tadi nazara. Kalau nazara itu seperti hanya ibu bapak sedang melihat ke depan saat ini, ya pasti sepintas terlihat juga selain saya di depan sedang duduk ini ada mimbar oleh bapak terlihat, ada mungkin jam dinding dan sebagainya. Itu hanya nazara tanpa diamati dengan detail melihat saya atau melihat mimbar itu. Beda hanya dengan tadi kalau absara melihatnya dengan secara detail lah, ada pengamatan. Itu makna absara. Makanya al-insan disebutkan dalam Lisanul Arab diambil dari kata anasa, berarti makhluk yang memang dengan pengamatan, dengan memiliki kemampuan untuk mengamati. Setiap yang dia lihat itu dia amati, dia pelajari kesananya. Makanya alima, mengetahui hasil dari penglihatan, dari pengamatannya itu menjadi ilmu, bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pengetahuan. Karena makhluk yang namanya insan, apa yang dia lihat, apa yang dia amati, kesananya itu berubah menjadi sebuah ilmu, sebuah keputusan, sebuah hasil dari pengamatan, dari penglihatannya. Dia bisa menyimpulkan, oh begini, oh ini teh makanya disebut ini. Setelah hasil pengamatannya maka dia bisa menyimpulkan, dia bisa menjadi punya pengetahuan. Itu lafaz anasa.
dari kata absoro atau punya makna absoro dan alima. Kemudian istazana, manusia disebut makhluk yang memiliki izin, artinya punya etika, tata krama, punya peradaban. Beda dengan makhluk selain manusia, makhluk lain selain manusia, itu dalam berkehidupannya, dalam berperilakunya tidak memerlukan izin terlebih dahulu ketika mau berbuat, melakukan sesuatu. Kita disebut insan itu karena sebelum berbuat, sebelum apapun, biasanya kita itu terlebih dahulu meminta izin, alias ada tata krama, etika. Untuk urusan melintas, lewat saja pun kita pasti ada izin, bilang permisi, bilang punten, kalau di adat Sunda dan di adat daerah lain pun ada. Beda halnya dengan binatang, lewat ya lewat aja, nggak usah punten dulu. Kalau ayam lewat di hadapan kita, kucing lewat, mereka kan tidak usah bilang permisi. Tapi kalau manusia, minimalah dengan gestur tubuh membungkukkan, atau kayak orang Jepang setiap bertemu ini selalu seperti membungkukkan badan, itu karena mereka ada etika, ada izin. Jadi disebutlah manusia itu insan, diambil dari kata anasa. Anasa itu punya 3 makna. Pertama tadi absoro, mengamati, alima, mengetahui, dan istazana, meminta izin atau punya peradaban. Kalau manusia kehilangan identitasnya yang ini aja, misalkan yang 3 ini, berarti dia sisi keinsanannya dipertanyakan. Kayak tadi tidak ada unsur istazana, tidak memiliki etika, tata krama, berarti dia tidak layak disebut insan. Kalau manusia tidak beretika, tidak bertata krama, kayak ngambil sesuatu, yang ngambil aja kayak ayam ketika ada orang menjemur padi, menjemur gabah, dengan santainya matokin. Kucing ngambil makanan di meja makan kita, tikus atau binatang lain, selonong boy kata orang kita mungkin, ya itu karena memang binatang. Tapi kalau ada manusia seperti itu, ya berarti dipertanyakan keinsanannya. Manusia tidak berizin, ngambil main ambil saja, lewat main lewat saja, atau dari pengamatan dan penglihatannya dia tidak bisa menyimpulkan, dia tidak bisa memiliki ilmu pengetahuan, berarti dipertanyakan keinsanannya. Kemudian menurut Imam Ibnu Manzur, masih dalam kitab Lisanul Arab, lafad al-insan yang kedua memiliki makna an-nasa. Ini mah nunnya pakai tasjid. Kalau yang tadi yang pertama mah datar, anasa, alif nun sin. Sekarang alif nun sin juga, huruf-hurufnya cuma nunnya pakai tasjid, ditekankan, digunakan. An-nasa bimakna itu, an-nasa mah memiliki arti jinak, lemah lembut, supel, bisa mudah bergaul. Jadi manusia disebut insan karena dari kata an-nasa, artinya makhluk yang memiliki karakter, tabiat lemah lembut atau jinak. Tidak seperti binatang, makhluk Allah yang lainnya yang diciptakan di muka bumi ini, ada yang berkarakter buas, liar, seperti hewan-hewan yang di hutan sana, di belantara, wild beast, itu mereka karakternya memang buas, liar. Nah, karakter dan tabiatnya itu ingin memangsa, ingin menerkam dan sebagainya. Lain halnya dengan makhluk yang bernama manusia, dinamai al-insan karena memiliki tabiat asli, bawaan, karakter yang jinak, lemah lembut. Artinya makhluk yang tidak liar, tidak buas. Sebaliknya, kalau ada manusia yang berperilaku liar, buas, biadab, berarti itu dipertanyakan keinsanannya. Karena secara definitif harusnya yang namanya insan itu makhluk yang lemah lembut, yang mudah bergaul, ramah, someah kata orang Sunda.
kata adat ketimuran kita apalagi terkenal dengan sopan santunnya, mudah bergaul, mudah berinteraksi, mudah bersosial, dan ya tidak liar, tidak buas. Tetapi ketika manusia berperilaku buas, liar, biadab, melebihi sifat binatang buas sekalipun. Kita tahu binatang buas, sebutlah singa, ketika membunuh mangsanya itu diterkam, dicakar, dimakan, menurut kita mah sudah liar, buas itu tanya. Tapi singa itu punya alasan tersendiri menerkam, memangsa binatang lainnya karena untuk pemenuhan rasa laparnya, ya, kebutuhan perutnya lah istilahnya. Setelah kenyang, singa tidak berbuat sadis dan buas kayak tadi lagi. Sudah cukup makan seekor kancil misalkan di hutan, udah kenyang, masih ingat tidur geningnya. Atau ular biasanya tidur berhari-hari kalau dia sudah memangsa, sudah rasa laparnya terpenuhi. Itu binatang buas. Nggak ada terceritakan singa setelah makan kancil cari cemilan, cuci mulutnya kelinci misalkan. Setelah makan rusa sajam kemudian buat cemilan, kayaknya enak nih kelinci, katanya dibikin cemilan, atau binatang-binatang kecil lain. Enggak, udah kancil ya kancil, udah selesai. Enggak ada pernah diceritakan ada singa ngemil, makan iseng, makan kelinci, makan binatang-binatang kecil lainnya misalkan. Tapi manusia membunuh manusia lagi, itu lebih buas, lebih liar, lebih sadis dari binatang. Dan kadang tidak ada alasan kayak binatang tadi kan, alasannya untuk pemenuhan rasa laparnya. Biasanya manusia kadang tanpa alasan yang jelas, hal-hal yang sepele kayak di tempat parkiran sering kita lihat di berita, di media massa, gara-gara para maaf di sini orang-orang pengelola parkir, preman-preman berebut jatah lapak parkir, urusan 2.000 perak, 5.000 perak, nyawa bisa melayang, dibunuh begitu saja. Manusia sadis. Bahkan binatang yang buas sekalipun tidak ada pernah terceritakan binatang buas membunuh anaknya sendiri. Manusia banyak berbuat sadis, tega, membunuh anak, membunuh orang tua membunuh anak, bahkan belum lahir pun diaborsi, pas lahir dibuang karena kardus, kawalungan dan sebagainya. Tidak pernah ada singa yang sadis membuang bayi anaknya ke sungai, ke kardus. Hanya manusia yang bisa berbuat kejam seperti itu. Padahal tadi secara definisi insan itu harusnya diambil dari kata an-nasa, yang artinya makhluk yang lemah lembut, yang jinak, yang ramah dan berperadaban tadi di definisi pertama. Yang ketiga, definisi al-insan itu diambil dari kata nasya atau nisyan, punya arti dalam bahasa Arab artinya pelupa. Nah ini juga disadari oleh kita ataupun tidak, itulah sifat kita sebagai manusia, memiliki karakter, tabiat pelupa. Dan ini tidak mengenal usia, mau tua mau muda, sudah lupa mah ya lupa Tidak ada istilah lupa mau untuk orang-orang yang sudah tua, lansia, enggak. Anak muda juga banyak yang pelupa dalam berbagai hal ini. Kalau sudah lupa ya lupa aja, ngeblank. Terutama kita sering lupa dalam sholatnya umat Islam. Duka itu udah dalam sholat mah gogoda nate. Kita tahu zuhur teh isya teh 4 misalnya, tapi lupa ini teh udah 2 atau 3 atau 2-nya. Lupa padahal kita tahu sholat asar misalkan atau sholat isya 4 rakaat. Ngeblank aja. Apalagi kalau sholat malam tahajud, kita sudah tahu mau yang 11 rakaat, dah lupa itu tadi teh udah rakaat yang keberapanya ini teh. Atau bacaan yang kita baca dalam sholatnya lupa, padahal udah hafal surat Al-Kafirun, udah bukan surat yang panjang, tapi nggak tamat-tamat, dah lupa. Hayo la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abatun wala antum abiduna ma abud, bolak-balik terus di situ karena lupa. Atau ketuker di antara surat Asy-Syams
Fa'alhama fujura wa taqwaha, qad aflaha man tazakka, jadi qad aflaha man zakkaha, harusnya jadi qad aflaha man tazakka. Pabelit dina surat Wal Asri dan surat Wattini, ya, ketika mau menyebutkan sesungguhnya manusia itu ilal ladina amanu wa amilus sholihat, harusnya wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, jadi kesananya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pabelit, lupa dah itu teh. Itulah memang manusia pas sholat terutama. Tapi kadang dengan sholat jadi ingat sesuatu yang lupa, tadinya mah lupa, tapi jadi ingat pas Allahu Akbar, jadi ingat, aduh sia kompor belum dimatiin kecil. Hutang. Atau jadi ingat kunci motor teh atau kunci mobil, sebelum sholat mah dicari-cari nggak ketemu, lupa di mana. Pas Allahu Akbar langsung ingat, oh iya di saku jas yang itu, di jaket itu. Jadi ingatnya kebaliknya. Yang tadinya ingat jadi lupa, yang tadinya lupa jadi ingat. Nah, itu memang sifat manusia secara definitif tadi secara bahasa diambil dari kata nisyan katanya, atau nasya artinya pelupa. Jadi 3 makna al-insan. Pertama alima, absara, istazana. Keduanya makhluk yang berkarakter jinak, lemah lembut dan sebagainya. Ketiga makhluk yang memiliki pelupa. Dari ketiga definisi tersebut, kata insan diulang-ulang kurang lebih di 56 surat di Al-Quran, dimulai dari surat An-Nisa, surat Yunus, surat Hud, terakhirnya nanti ibu yang sering baca itu di surat Ar-Rahman, ya, khalaqal insan 'allamahul bayan, atau di surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma inzafik, atau di surat Wal Asri tadi, wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi di 56 surat tersebut kata-kata insan tersebar memiliki 3 arti tadi dalam istilah lughah al-arabiyah atau dalam istilah bahasa Arab. Kenapa manusia disebut dengan panggilan al-insan? Ternyata itulah tabiat-tabiat atau karakter-karakter yang terdapat di dalam diri manusia. Allah mengetahui, karena Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah menamai kita dengan julukan al-insan ini karena Allah mengetahui sifat-sifat karakter-karakter kita. Nah, sebelum kita menjadi disebut insan, di surat 76 ayat pertama tadi saya bacakan kembali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minadz-zahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah, kata Allah, pernah datang kepada kamu masa ketika kamu sebelum jadi insan itu, lam yakun syai'an mazkura, tidak pernah kamu itu disebut-sebut. Alias kita sebelum menjadi insan, kita itu from nothing, berasal dari sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Kalaupun disebut asa jijik dan risih. Yaitu di ayat keduanya kita disebutkan diciptakan, manusia diciptakan itu, insan diciptakan itu min nutfatin amsyajin nabtalihi, kesananya min nutfatin amsyajin, kita itu ketika belum jadi insan dari sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut, kalaupun disebut agak risih, agak jijik, karena kita terbuat dari bahan baku nutfah. Nutfah itu dalam Al-Quran sering diartikan sel sperma dari laki-laki. Amsyajin yang nantinya bercampur dengan sel telur, ovum perempuan di dalam rahim ibu. Sperma dan sel telur bercampur itu atau amsyajin itu di hadis nanti dijelaskan sekitar 40 hari lamanya baru berubah dari nutfah menjadi alaqah, dari air mani yang bercampur, dan kesananya setelah 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, al-alaq, makanya ada surat alaq. Nah, nutfah ini sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut kan, kalaupun disebut risih, agak jijik. Itulah memang kita, bahan baku kita
Karena tidak ada manusia yang sebelum berdiri sekarang kasep, gelis, gagah, berwibawa, berpangkat, berjabatan. Sebelumnya mah kita itu lam yakun syai'an mazkuro di Al-Insan ayat pertama. Dari sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Ujungnya pun nanti kita tidak akan disebut-sebut lagi kalau sudah tidak jadi insan lagi. Sebelum jadi insan, kita ini dari sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut alias dianggap tidak ada. Kalaupun disebut kita agak risih menyebutkannya karena bahan baku kita itu dari sesuatu yang jijik. Kemudian Allah ciptakan kita, setelah lahir baru kita berwujud manusia insan ini, baru kita disebut-sebut karena misalkan namanya ada si fulan, si A, si B, si C, itu semuanya penyebutan bagi kita. Belum lagi disebut-sebut karena posisi dalam kehidupan sosial, jabatannya mulai dari yang terendah misalkan pangkat RT, RW, kesananya mungkin kepala desa, kelurahan, kecamatan, bapak camat, bapak bupati, dan seterusnya sampai presiden, baru disebut-sebut secara mungkin status sosial, sebagai dokter lah, sebagai insinyur, sebagai pedagang, sebagai teknokrat dan sebagainya. Setelah manusia ini disebut-sebut karena berwujud insan, setelah tidak menjadi insan pun alias meninggal dunia, kita tidak akan disebut-sebut lagi. Jangankan jabatan tadi yang mentereng, nama kita pun begitu kita wafat, dan cepat atau udah nggak disebut-sebut lagi. Misalkan nama saya Asep. Ketika saya mati nanti dan orang-orang yang kenal dengan saya datang ke rumah mau mensolatkan, mau melayat, pasti orang-orang teman kerabat saya itu pas bertanya ke keluarga saya tidak akan ngomong mana Asepnya, pasti bilangnya mana almarhum atau mana jenazahnya, mana mayatnya. Sudah tidak disebut lagi nama saya, padahal misalkan saya meninggal baru 1 jam atau 2 jam yang lalu, nama saja langsung hilang, tidak disebut-sebutnya. Apalagi jabatan, misalkan saya sebagai gubernur, mana Pak Gubernurnya? Meskipun orang yang sepangkat, misalkan sesama gubernur, sesama presiden, ketika wafat salah satu tidak akan menyebut presiden lagi atau gubernur lagi ketika sudah tidak menjadi insannya, sudah wafat. Nah itulah makanya ada istilah insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurnanya itu karena apa? Misalkan bukan karena jabatan, bukan karena nama. Salah satu unsur manusia disebut sempurna itu karena memiliki ruh. Kalau tidak ada ruh, kita tidak disebut manusia lagi. Karena kita itu ketika disebut manusia harus ada 2 unsur tadi. Unsur pertama ruh, unsur kedua raganya, badannya. Kalau hanya badannya saja tidak ada ruh, disebutnya kita itu jenazah, mayat, tadi almarhum. Kalau ruh saja pun tidak ada jasadnya, tidak ada badannya, disebutnya jurig dalam bahasa Sunda atau apalah istilahnya, makhluk halus dan sebagainya. Meskipun dalam diktionary Islam tidak ada istilah jurig ya, tapi di dalam bahasa kehidupan manusia pada umumnya disebutnya teh roh gentayangan lah, apalah, marakayangan dan sebagainya, tidak disebut manusia. Jadi ketika ada ruh baru kita disebut manusia seutuhnya atau manusia sempurna, insan. Yang kedua, selain ruh, manusia itu insan disebut sempurna kalau memiliki unsur akal tadi, absoro alima, memiliki akal, memiliki ilmu. Dengan akalnya nanti menjadi dia punya ilmu, punya pengetahuan, terutama akal lah. Inilah software yang Allah install kepada manusia berupa akal, tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau otaknya kepada makhluk yang lainnya Allah memberi juga. Sapi misalkan punya otak besar, bahkan dari sisi ukuran otak sapi dengan otak manusia. Binatang-binatang pun memiliki organ yang bernama otak. Tapi manusia bukan hanya otaknya saja diberikan perangkat lunaknya. Kalau otaknya mungkin hardware-nya, perangkat kerasnya. Nah, software-nya inilah yang disebut akal. Dengan akal inilah manusia juga disebut insan, sempurna lah, paripurna. Karena kalau akalnya terganggu, sakit,
ataupun yang disebut oleh kita misalkan sakit jiwa, gangguan dalam akal, mental, itu manusia sudah mulai tidak diakui, bukan tidak diakui manusianya, tetap orang sakit jiwa dianggap sebagai manusia, tapi maksud saya tidak diakui teh dalam kehidupan bersosial. Ketika kita punya akal mah kan kayak sekarang ngumpul, pengajian, musyawarah, ngobrol, jangankan yang sifatnya serius kayak pengajian gini atau rapat-rapat, yang sifatnya santai pun ngobrol ngalor ngidul di pos hansip, di pos ronda, ada enggak orang sakit jiwa nu dibawa ngobrol, diajak ngobrol di pos ronda? Enggak ada, karena dari sisi akalnya mereka sedang terganggu, sakit gangguan akal kejiwaannya, makanya sudah tidak dibawa lagi dalam urusan kemanusiaan, tidak akan dibawa rapat nugelomanya, mau dibawa musyawarah, mau dibawa pengajian, jangankan pengajian, musyawarah, rapat RT dan sebagainya, untuk sekedar ngobrol santai pun ngalor ngidul yang sifatnya mubah, tidak ada orang yang ngobrol sengaja dengan orang yang sakit, karena akal mereka sedang sakit, terganggu, makanya tidak dibawaan lagi, tidak dianggap dalam kehidupan sosial kemanusiaan. Berarti ada ruh, ada akal, dan dengan akalnya ini manusia bisa disebut sempurna karena bisa melebihi bisa mengungguli makhluk-makhluk Allah lainnya seperti jin, malaikat sekalipun. Kalau manusia menggunakan akalnya, posisi kita disebut manusia makhluk yang mulia, melebihi malaikat kalau taat ya. Bisa menaklukkan binatang buas sekalipun, tadi seperti singa teh padahal gelarnya rajanya, raja hutan, tapi bisa kalah oleh manusia karena manusia mah punya akal, bisa takluk, bisa tunduk, nurut. Contohnya di dalam pegelaran sirkus, kita sering lihat dalam sirkus macan, singa disuruh loncat-loncat, disuruh berbaring, disuruh duduk. Pada eta teh raja manya, ya raja bisa dititah-titah. Ada raja hutan atau sih. Tapi karena mereka mah tidak punya akal, binatang-binatang sekalipun binatang buas kayak singa bisa nurut, bisa takluk oleh akal kita, oleh manusia ya. Dengan kemampuan kita bisa melatihnya, mendidiknya sehingga bisa nurut binatang buas sekalipun. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada akal, kita beradu fisik dengan mereka, kalah kita oleh singa. Singa punya kuku, kita punya kuku, cobain adu kekuatan saling cakar dengan singa, kalah kita. Kita punya kening, domba Garut, karena saya orang Garut, domba Garut juga punya kening, coba kita beradu kening dengan domba Garut, sili tengar, kalah kita kalau beradu fisik mah ya dengan binatang itu. Jangankan dengan harimau, dengan kucing saling cakar, dengan kucing saja kita itu udah kewalahan, pasti sakit, kalah kalau beradu fisik. Makanya kita bisa mengalahkan binatang-binatang tersebut dengan kemampuan akal kita, ilmu kita. Itulah kelebihan manusia disebut insan, karena punya ruh, punya akal. Tapi dari sisi kelebihan-kelebihan tadi, manusia tadi ternyata punya sisi kelemahan, yaitu pelupa. Maka kewajiban kita saling mengingatkan. Itu fungsi hidup kita di dunia ini. Makanya di surat Wal Asri yang tadi sering ketukar bacaannya, kita diteruskan ayatnya itu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita itu saling menasehati, mewasiatkan dalam kebaikan dan dalam kebenaran, karena kita memiliki kelemahan sifat lupa, pelupa. Beruntunglah kalau di antara sesama insan ini kita yang masih saling mengingatkan, saling menegur, saling mengajak kebaikan. Jangan tersinggung kalau diingatkan, jangan tersinggung kalau dikasih tahu, karena kita ini memiliki sifat lupa. Harusnya beruntung, bersyukur masih ada yang mengingatkan, masih ada yang menegur, masih ada yang nasehatin kepada kita. Jangan tersinggung, jangan bilang sok-sokan nasehatin, lu juga belum tentu benar, ngapain ngurusin kehidupan gue. Biasanya gitu orang-orang tanya. Jangan sok suci lah,
pakai ngingetin segala, pakai nasehatin saya segala, kamu juga belum tentu benar. Suka ada perasaan gitu dari ungkapan-ungkapan tersebut, berarti si orang memang manusia ini tidak siap atau tidak terima ketika diingatkan, ketika dikasih tahu. Terlebih dikasih tahu sesuatu yang sifatnya manusia ini memiliki sifat nanti kelemahan, yaitu amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, manusia ini memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Selain memiliki kelebihan, punya sifat kelemahannya itu tadi pelupa, juga punya 4 penyakit amrodul qulub, bukan penyakit hati liver ya, karena al-qalbu itu dalam bahasa Arab meskipun sering diartikan hati, manajemen qalbu katanya, menata hati, memanage hati. Sebetulnya al-qalbu itu bukan hati, organ tubuh hatinya yang disebut liver ya. Karena dalam bahasa Arab organ tubuh hati atau liver itu disebutnya kibdah bahasa Arab. Kalau kita mau memasak ati, ibu-ibu nih sering masak sambal goreng ati ataupun apa olahan-olahan yang pakai ati sapi, ati ayam. Nah, beli ke pasar di supermarket di Arab itu bilangnya bukan kolbu, tapi kibdah. Itu untuk organ tubuh hati. Nah, sedangkan kalau Al-Quran atau hadis menyebut kolbu, itu tuh bukan hati organ tubuhnya, tapi lebih kepada perasaan atau jiwa mungkinnya al-qalbu. Maka disebut amrodul qulub, penyakit hati itu bukan konengen atau penyakit kuning, tapi penyakit kulit penyakit hati amrodul qulub kata Imam Ghazali itu adalah penyakit manusia dari sisi mental ya, bukan sakit jiwa kayak yang tadi orang-orang sakit jiwa, tapi kejiwaan mentalnya. Di sini penyakitnya itu diantaranya seperti ujub, takabur, ria, sombong, hasad atau hasud. Nah itulah kalau dikasih tahu punya penyakit yang 3 tadi, ujub, ria, itu manusia pasti tersinggung. Beda halnya kalau kita diingetin, dikasih tahu punya penyakit fisik. Duh, saya udah seminggu ini sakit kepala, lalu ada yang ngasih tahu tetangga atau kerabat, coba deh minum ini, pasti kita teh bilang terima kasih, apalagi kalau benar tokcer ya, aduh nuhun atas sarannya, sakit kepala saya jadi hilang karena kata bapak kemarin bilang harus minum ini. Kalau penyakit jasmania dikasih tahu orang, biasanya kita langsung menerima ya, bahkan mencoba meminum saran dari orang yang terbuk, obat yang disarankan saudara kita. Tapi kalau penyakit hati dikasih tahu orang, nah ini yang bikin kita marah. Saya lihat bapak misalkan punya penyakit ria nih akhir-akhir ini, coba deh saya kasih saran perbanyak zikir. Menteng ngamak, orang disebut ria, disebut ujub dan sebagainya. Nah itulah makanya kata saya tadi, jangan tersinggung, jangan marah kalau misalkan ada yang ngasih tahu, ada yang ngingetin, terutama dalam urusan amrodul qulub. Kalau dalam urusan jasmaniah, lahiriah, biasanya manusia senang-senang aja, welcome, dikasih tahu, diingetin. Tapi kalau untuk urusan yang sifatnya tadi amrodul qulub, tidak semua orang menerima dikasih tahu. Padahal kita memiliki kewajiban tadi saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Itu kelemahan manusia di antara sekian kelebihan-kelebihannya tadi. Kemudian kelemahan yang terakhir, manusia itu adalah makhluk yang ketika oleh Allah ciptakan dengan berbagai tadi kelebihan dan potensi-potensinya. Kelemahan kita ini, innal insana khuliqa halu'a idza masatu dharra. Ya, jadi manusia itu memiliki sifat keluh kesah, kata Al-Quran itu. Halu'a itu sering mengeluh. Ya kita akuilah, saya sendiri pun kadang sering mengeluh. Dikasih musim hujan terus ngeluh, pengen halodo, pengen kemarau. Kasih kemarau panas, pengen hujannya. Itulah sifat kita itu, memang mengeluh. Hujan wae itu. Mau berangkat jadi keganggu, mau ini jemuran jadi susah kering.
Jadi itulah memang sifat manusia itu mengeluh, dikasih hujan terus ngeluh, kasih panas terus ngeluh. Kalau lagi di tempat sepi ngeluh, pingin ramai. Ketika ramai pingin sepi manusia mah. Lagi di rumah pingin keluar. Musim pandemi kayak sekarang misalkan pembatasan aktivitas PPKM, kan ngeluh kita teh. Bosen di rumah wah ini teh sampai kapan atuh dikurung bla 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 bla. Ketika sudah misalkan zamannya normal, manusia sudah bisa keluar dengan sebenarnya, pas lagi di luar pasti ngeluh juga, pengen pulang enak ya kayaknya kalau di rumah sambil senderan nonton makan ini tuh. Lagi di luar ingin masuk ke rumah, lagi di rumah ingin keluar, lagi rame ingin sepi, lagi sepi ingin keramaian. Begitulah sifat manusia itu, berkeluh kesah, tidak sampai ada kepuasan di dalam jiwanya. Beruntunglah manusia-manusia nanti yang memiliki ilmu, memiliki khususnya pengetahuan dalam bidang agama, ketaatan seperti kita saat ini. Dengan adanya wabah, pandemi, situasi apapun, kita tidak mengeluh, kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, sebagai wakil, pelindung, nasir sebagai penolong, wakil sebagai pelindung kita. Jadi cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita, penolong kita. Apapun yang terjadi situasi kita itu, Allah pasti ngasih yang terbaik karena Allah yang tahu kondisi kita sesungguhnya, karena Allah yang menciptakan itu. Belum lagi di dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabun lil amril mu'minin. Apapun sesuatu untuk kita orang beriman itu ajabun, merupakan sesuatu keajaiban. Jika diberikan kesulitan dia bersabar, jika diberikan kesenangan dia bersyukur. Jadi untuk orang mukmin ketika diberikan ujian, musibah atau apapun bersabar. Ketika diberikan kesenangan ataupun diberikan hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ketika diberikan musibah, alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Rasul mencontohkan seperti itu, mengajarkan kepada kita, ucapkanlah alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah yang dalam segala urusan ini kita ala kulli halin, semua dalam urusan, mau urusan jelek, urusan baik, urusan menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita terutama kalau urusan tidak menyenangkan, ada hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi kepada kita, alhamdulillahi ala kulli halin, tetap bilang alhamdulillah, bukannya tadi mengeluh dan sebagainya. Itulah berbagai tips atau anjuran dari Rasul, diantaranya mengucapkan alhamdulillah kulli halin atau bersyukur, bersabar. Itu memang dalam teorinya mudah, tapi dalam prakteknya memang susah karena manusia seiring waktu juga diganggu, dibisikin syaitan, diganggu syaitan agar menyimpang, agar keluar dari rel-rel keinsanannya tadi. Makanya ada pengajian seperti ini, ada komunitas apapun yang dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf, saling memerintahkan, mengingatkan dalam kebaikan, itu hakikatnya untuk mengingatkan kita sebagai insan yang pelupa tadi. Wallahu alam bisawab. Itu saja mungkin sepintas atau mukaddimah mengapa kita disebut al-insan oleh Al-Quran. Jika ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi atau menanyakan dari materi yang barusan, silakan, ada waktu mungkin 5 menit lagi lah, karena hari Ahad ini Bapak Ibu juga pasti ada kesibukan lain. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Ya Pak, saya ingin menambahkan ya Pak. Silakan Pak Zina. Justru kesempurnaan manusia itu Pak, dalam surat Qasam. Betul. Itu justru ketika Allah itu memberi sifat kebaikan dan keburukan kepada manusia Pak. Jadi di ayat selanjutnya itu ya justru kesempurnaan manusia itulah manusia sendiri yang menentukan. Betul Pak. Di surat Asy-Syams kita sering membaca bunyi ayatnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan insting, ilham, fa'alhamaha itu ya.
diilhami manusia itu dengan diberikan insting oleh Allah untuk mengikuti mana, fujuroha atau watakwaha, mau mengambil perbuatan-perbuatan jelek, perilaku-perilaku bejat kalau dalam bahasa kasarnya, perilaku-perilaku negatif, atau watakwaha, perilaku-perilaku takwa. Atau jadi yang menentukan manusia itu bisa disebut sempurna kalau kita mengikuti watakwaha tadi, kalau kita mengikutinya sebaliknya fujuroha, hal-hal yang sifatnya jelek, karena Allah sudah berikan keduanya, mau ngambil yang baik atau yang jelek, falhamaha fujuroha watakwaha di surat Asy-Syam tadi. Betul, kita mau pilih yang mana, nanti itulah yang menentukan kualitas kita. Kalau kita mengambil yang fujurnya, yang jeleknya, maka derajat keinsanannya Al-Quran nanti akan menjatuhkan kita, menyebutkan kita itu lebih rendah dari binatang sekalipun. Balhum adall, katanya, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu yang mengambil jalur-jalur yang jelek, manusia-manusia yang mengambil instingnya kepada kejelekan, kal an'am, kata Al-Quran, seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih atah adol, lebih sesat daripada binatang. Kayak tadi, lebih buas, lebih sadis dari binatang kan. Ketika manusia yang berbuat kejelekan, berbuat keji, membunuh, memutilasi, itu lebih sadis, lebih kejam, lebih biadab daripada binatang yang biasa memangsa, membunuh hewan lainnya. Maka ketika di surat Asy-Syam disebutkan manusia itu diberikan opsi, ya, dua opsi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, silakan mau ngambil yang jelek, jalan yang jelek, atau jalan yang baik. Nah, cuman ya itulah, kadang manusia banyak yang tergelincir karena bujukan, rayuan syaitan, sehingga sesuatu yang jelek tadi di mata manusia kelihatan baik, akhirnya salah pilih. Makanya perlunya kita saling mengingatkan, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr tersebut. Wallahu alam. Terima kasih atas tambahannya Pak Zainal. Saya kira cukup saja ya untuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk insan-insan kamil, manusia-manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa berperan sesuai dengan fungsi insaniah kita, dan semoga Allah memberikan hidayah, taufik, petunjuk kepada kita agar senantiasa dalam rel kebaikan. Dan kita berdoa di tengah situasi kondisi sekarang juga yang masih belum menentu, mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan, perlindungan yang sempurna untuk kita semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi yaumina hadza danban illa ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala mayitan illa rahimta, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Ya Allah, pada hari ini kami memohon kepadamu, jangan tinggalkan kami dalam keadaan berdosa kecuali Engkau mengampuninya. Wala maridon illa syafaita, jika ada yang sakit-sakit di antara kami kecuali Engkau memberikan kesembuhan. Wala mayitan illa rahimta, dan kepada mereka-mereka yang telah mendahului kami kecuali Engkau memberikan rahmat dan ampunan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita, segala sesuatu rencana keinginan kami di alam dunia ini apapun yang belum terwujud kecuali Engkau memberikan kemudahan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala wabah dan musibah, berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat, berikanlah kami keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan keluarga, dan keberkahan usia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.